Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi. Kali ini episodenya mungkin tinggal 2 episode lagi ya. Masalah bongkar buku dan masih juga mengenai fire and safety ya, terutama dari NEC ya, dari dari National Electric Code ya. Oke, nanti saya akan kita mulai ya dengan episode yang mungkin tinggal 1 atau 2 episode lagi, itu masih sama mengenai fire protection ya. Jadi baik, kita mulai saja. Kita ambil buku yang akan kita bahas, bongkar buku adalah ini ya, ini Management in Fire Science ya. Ini buku saya pakai juga membuat SOP di dalam fire management ya, keadaan darurat ya. Ini kita pakai sebagai pedoman juga ya. Oke, kita lihat isinya apa aja sih. Oke, isinya manajemen fire science. Ini juga ngeluarin juga NFPA ya. Oke, ini isi bukunya ya. Introduction to Modern Management Theory. Dan saya perbesar biar lebih. Nah, ini ya, Introduction to Modern Management Theory, Roots and Growth. Macam-macam lah ya, nanti fire prevention, fire safety education, dan lain-lain. Oke, kita ini biasa aja, acknowledgement. Ini saya geser di sini nih. Oke, nah ini scope of management principle lagi ya. Kemudian kita kecilin lagi deh biar bisa ini kayaknya ini masih lurus ini. Oke. Ini kita buka lagi. Ini isinya memang untuk kita membuat SOP mengenai fire services ya, keadaan darurat di dalam bangunan gedung. Ini management theory in root and growth. Jadi ini dasarnya, basic-basicnya. Oke, di sini ini zaman baheula ya, pakai kuda. Kemudian ini ada suborganisasinya juga, impact of behavior. Jadi ini semuanya banyakkan mengenai manajemen ya. Ini mengenai input apa, ini apa.
ABCD. Ini organization, performance, competence, control, ya. Oke, kita ini mengenai behavior, coba kita gedein. Ya, behavior of the KPI lower than expected. Ya, ini salah satu modern management teorinya. Oke. Nah, skip aja, ini manajemen objektif atau MBO ya. Kalau kita di course mengenai manajemen ada namanya manajemen by objektif. Salah satu tugas dari seorang manajer ya. Partial goal diagram. Oke. Ini department mission statement. Ini town fire department. Nah, jadi ada missionnya apa, ada satu strategic goal ya. Fire station A, fire station B. Oke. Nah, ini how can quality of goals and goal statement be judged? Quality extent, quality involvement, frequency, accountability, participation, performance. Oke, kita lanjut lagi. Nah, skip aja ya. So, ini isinya hanya, wah ini fire chief ya. Karena kalau dia di departemen yang besar-besar, itu dia punya sendiri ya. Kalau di yang gedungnya tidak besar, dia jadi satu dengan engineering masalah fire. Kalau di yang besar-besar itu dia bikin departemen sendiri, fire and safety department and security ya, HSES. Memang dia bertanggung jawab kalau skupnya besar seperti di mall itu, dia punya ada HSE sendiri. Oke, ini simbol for water supply ya, ini simbol-simbol. Oke, kita lanjut aja dah, skip ya. Sebab ini saya baca juga, saya ambil hanya beberapa aja untuk mendesain umpamanya fire and safety management. Oke. Ini bukunya yang ada di tempat saya. Ini juga dari NFVA publication. Oke. Kita taruh dulu buku ini ya. Kita ambil lagi buku yang lain. Ini ada, ini lumayan nih. Ini saya pakai nih. Fire NFPA Inspection Manual. Ya. Jadi kita coba lihat isinya. Nah, kita gede nih karena bukunya kecil tapi tebal. Oh, NFPA isinya apa sih? Ini saya juga banyak baca nih, lihat di sini isinya. Content fire inspector nih, prosedur-prosedurnya ya. Building construction alteration, demolition, electrical system, air condition, ini macam-macam nih. Ini namanya inspection manual ya. Jadi kita pedoman untuk melakukan inspeksi di semua bangunan atau alat-alat yang memang diperlukan untuk menjaga jangan tidak terjadi kebakaran ya. Ini fire inspector must possess excellent communication skill, physical condition yang mesti sehat nih kalau fire inspector ya, badannya seterak gitu. Communication skill, mempunyai otoritas, mengenai harus tahu mengenai knowledge mengenai building services alat-alat ME ya, MEP. Kemudian mengenai materi barang-barang yang berbahaya,
prosesnya ini, kemudian fire protection equipment harus tahu nih, sebagai fire inspector. Nah, ini ada inspection prosedur, inspector equipment, personal equipment, aid to inspection, jadi macam-macam. Ini pitot tube untuk mengukur apa di atas ya, flow rate dan tekanan. Ini bagus nih, saya tandain apa nih? Ini apa nih isinya nih? Be aware that the classification used by NFPA 13 itu mengenai sprinkler ya. Standard for sprinkler installation system may be different. Yeah. For example, an office occupancy will have ordinary hazard content and defined by the Life Safety Code. However, NFPA 13 will define an office as a light hazard occupancy ya. Jadi office itu klasifikasinya light hazard. Jadi mungkin detektornya, sprinklernya, density-nya beda ya. Tapi terus kemudian smoke detektornya juga ya. Nah, ini tabel-tabelnya nih ya. Ada pertanyaan. Inspection field note. Namanya, building representatif, apa aja yang diperiksa nih, title, property use, number of story, fire detection, alarm system, type of system. Jadi ini yang harus kita periksa dan kita update ya. Oke, ini semuanya mengenai inspection lah pokoknya. Kecil sih bukunya ya, tapi tebel. Oke, kita skip aja. Oke, nanti kita selesaikan lah, ini lebih cepat ya. Ini yang episode terakhir sebab ini ya, buku-bukunya mengenai tabel-tabelnya banyak nih ya. Ini apa? Inspection, test, and maintenance frequency. Nah, ini apa lagi? Ini ada kan inspection monthly, daily. Nah, ini kita pakai juga nih buat melakukan testing inspeksi ya. Control valve weekly, dicek aja nih ya. Alarm device inspection monthly, hydraulic nameplate building ya. Ini semuanya ada. Nah, kita kadang-kadang lalai melakukan inspeksi ya. Check valve, ini semuanya monthly, weekly. Okay. Jadi kita harus yakin bahwa semua berfungsi dengan baik ketika ada kejadian. Ini sistem komponen, ya, ini semuanya yang harus di tes. Oke. Ini sama ya. Hampir ya, ini fire extinguisher. Oke, pokoknya di sini buku-bukunya mengenai testing manuals ya. Pocket book, bukan pocket book. Oh, banyak ya. Oke, ini kenapa memang saya banyak membeli buku-buku yang fire, karena saya mesti betul-betul yakin bahwa gedung kita itu aman ya, safe. Tadi ada juga dengar ada pabrik styrofoam kebakaran. Oke, kita taruh dulu nih. Anda ambil lagi. Ini satu lagi yang saya pakai juga. Ini fire prevention system, inspection, test, and maintenance manual. Ini lebih besar dan memang lebih jelas ya. Oke, ini bukunya. Biar kita ini juga berdasarkan National Electric Code ya. Ini inspection and test maintenance. Isinya
ya, smoke detector, heat detector yang harus mulai dari radio alarm system, voice alarm system, telegraphic system, smoke detector, heat detector, semuanya name it, apa yang berubah audible itu yang alarm bunyinya kayak apa ya, detector testing, maintenance, sini ada semuanya. Kalau nggak salah ada tabelnya juga ya, ada format-formatnya ya. Nah ini lebih membagongkan nih. Ya, ini semua ini weekly notification appliances inspection, weekly, monthly, check electronic level and connection for large battery, baterainya dicek setiap minggu. Monthly fire alarm service general, check all fire alarm equipment to make sure that it's no damage to operating or darurat ya. Jadi ini monthly. Jadi ini sih ada ininya bagus. Ini alamat-alamat supplier. Nah ini lihat fire detection dan contoh ya. Saya juga pakai contoh ini. So, yes, not available, no, ya. Fire alarm appears operational, cek nih, yes, no, atau not available, light and LED fire alarm, ada nggak ya? Ini semua daftar-daftar untuk mengecek ya. Ini semuanya nih, saya pakai ini semua ya. Buat memeriksa tes supaya nanti kita dokumentasikan ya di dalam laporan bulanan atau apa. Nah, nanti kalau ada apa-apa insurance check ya kita melakukan tugas kita ya, walaupun ada musibah itu lain lagi lah. Tapi bahwa kewajiban kita dipenuhi itu yang paling penting. Pemeriksaan, pengetesan sesuai dengan rekomendasi dari manuals ya. Oh ini banyak nih ya, bagus nih. Inspect sprinkler to make automatic sprinkler nih, quarterly inspection ya, automatic weekly inspection ada, ini harus ya dilaksanakan baru dia compliant terhadap standar NFPA ya. Oke. Dan ini betul-betul kalau di sana dia betul-betul diperiksa dan dites. Apabila tidak periksa maka premi mungkin naik ya, atau kita harus perbaiki, tidak kasih izin. Di sini surat laik fungsi ya. Oke, jadi ini banyak semuanya mengenai metode-metode testing, performance, dan maintenance. Ini deh. Foam, ada lagi foam, kita mungkin jarang ya, di pesawat, di airport, atau Pertamina ya, berhubungan dengan minyak. Oke. Oh ini juga standpipe hose system ya, ini date-nya valve open, valve close, segala macam benar dicek ya, supaya kita yakin bahwa gedung kita waktu kita masuk dan waktu kita pulang itu aman semuanya. Ini juga kan fixed wet chemical existing chemical extinguishing system, masih halon, FM 200 ya. Nah, ini gambar halogenet again. Sekarang sih udah nggak bisa dipasang lagi ya, karena udah totally buang. Nah ini semi-annual inspection dan test. Nah, ini bagus begini. Saya suka nih karena saya pakai banyak table-tablenya, kemudian ininya saya pakai untuk ini yang namanya fire protection. Mungkin kita habisin aja deh ya. Jadi ini yang episode terakhir, masih ada lagi sebentar. Ada ini yang terakhir. Ya, nanti kita ambil lagi. Buku ini kita taruh.
Ini lagi nih, masih ada dah, nggak apa-apa. Ini mengenai fuel petroleum LPG ya, standar mengenai LPG. Kenapa perlu? Karena saya punya LPG station ya, baik di mall, kapasitasnya kalau nggak salah itu 8.000 kilo ya, ada 4 beberapa saya lupa ya. Kemudian di apartemen ya, mereka juga ada gas LPG, dan ini dipakai oleh saya sebagai pedoman untuk memeriksa apakah kita compliance nggak ya. Kan banyak gas ya, kan kita sering juga kedengaran kebakaran tuh selain dari listrik terjadi dari gas ya. Nah isinya ini ya, coba kita gedein. Isinya LPG gas equipment and appliances, installation LPG gas system ya, semuanya ini ada. Building structure, housing, LPG gas distribution facility, engine fuel system ya. Jadi ini semua mengenai standar-standar LPG ya. Headpoint sih penting kan, ada banyak ya, ada LPG, mungkin sekarang udah pakai LNG ya, tapi nggak ada masalah kan, pasti cadangannya ada LPG juga. Ini semuanya standar-standar, kode-kode apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang direkomendasikan dalam instalasi LPG. Oke, kita skip aja ya, ini hanya kasih judulnya. Wah, dalamnya bagus lah nanti. Oke, ini apa ini? Oke, ini standar liquid petroleum gas ya, yang kita ada, nanti ada lagi ya, kita selesaikan aja deh ya, lama dikit nggak apa-apa. Oke, ini kita simpen dulu, cari yang lain lagi. Ini lagi ya, ini gas fitting LPG ya, alat-alat fitting buat di gas. Aduh, banyak banget ya, saya banyak buku ini untuk ya minimum saya tahu lah. Ini isi-isinya ya, liquid petroleum gas, fuel container, liquid petroleum gases, jenis prescribed pressure and segala macam ya. Tek-tek bengek heating system, mengenai alat-alat yang ada di gas. Ini kenapa saya biru ini? Ini sebab konversi aja. Kadang-kadang bingung, ada yang pakai pasca, ada yang pakai water column ya. Ini hourly gas consumption appliance input. Nah ini juga saya ngitung, yaitu buat hitung budget ya, berapa sih gasnya itu, pemakaian gas, relative density ratio, segala urusannya kan kita harus tahu ya. LPG, kemudian ini rumus-rumusnya ya. Ini saya tandain tuh penting lah yang saya pakai untuk pekerjaan. Nah ini juga nih, hours use for appliances. Jadi pemakaian per jam. Ini ada juga tabelnya ya, physical properties. Jadi kita perlu tahu ya, sehingga betul-betul nggak asal tahu gas, tahu bocor kalau baunya. Nah ini yang tempat kita kayak gini nih, di kamar anggrek dulu ya, kalau nggak salah 2 biji atau 8.000 liter, 8.000 kilo atau berapa. Ini alat-alatnya. Oke, ini semuanya mengenai fitting ya. Tangki-tangkinya ya. Jadi kalau gas itu kan emang gak bakalan habis ya. Jadi makanya ditunggingin supaya betul-betul vapornya habis. Biasanya masih ada 10%, nah itu nanti dikumpulin lagi, dijual lagi nanti. Oke, nah ini kalau ditaruh di luar harus dipagerin ya kan, ditanjain, dilarang merokok ya. Ini kapal tanker. Saya juga dulu bekerja di kapal tanker ya, 2 tahun kalau salah. Hampir 2 tahun.
di Shell Company itu yang sekarang rutenya itu dari Caracas ke Paramaribo ya. Dulu tuh, waduh 30 tahun, 20 tahunan. Setahun tuh bolak-balik, 3 hari nyampe, balik lagi 3 hari nyampe. Sekarang diserbu tuh sama Donald Bebek ya. Oke, ini alat-alat gas semuanya ya, supaya kamu tahu kayak apa bentuknya, bagaimana cara memperbaikinya. Kalau kita tahu bentuknya, tahu jeroknya, nah kita bisa. Ini tangki jenisnya, ini pompa-pompanya, oke. Ini meteran gas. Kalau kita ke mall pasti di food court tuh bakal kelihatan banyak nih setiap ini. Dan juga ada caranya, ada aturannya harus gimana. Tapi rata-rata saya lihat benar begini ya masangnya ya. Ya, oke. Karena yang masang kontraknya kalau nggak salah Jaya Gas dulu zaman saya itu. Ini apa nih, rumus apa juga nih? Ini rumus semua ini. Ya, apa dulu saya karena mengurusi panjang pipa berapa ya, oke. Kita ipetin aja lah ya, ini mengenai fitting biar kita nanti cookers ya, ini oven segala macam. Bisa dipakai juga buat kalau repair ya ada ininya. Oke. Wah, lengkap ya bukunya ya. Aduh, Pak Dedi seneng ya piara buku, sekarang udah pensiun deh. Oke. Kita cari lagi dua buku lagi nih ya. 2 buku lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini. Ya. Ini National Fuel Gas Code Handbook ya. Sama urusannya juga dengan gas. Ini apa nih? Oh, ini yang ini. Pak Dedi ini iseng banget ya beli gini-gini. Bukan iseng ini. Ya memang kita perlu untuk meyakinkan bahwa instalasi kita dia benar-benar secure. Dilihat dari contoh-contoh yang ada di sini ya. National Fuel Gas Code Handbook. Isinya apa aja sih? Ini isinya ya. Biasalah scope, gas piping system design. Oh, ada desain juga. Installation and special equipment ya. Oke, ini kalau ini handbook benar-benar ada ininya, ada referensinya, ada gambarnya. Oh, warnanya juga ada color ya. Tuh. Bagus kan? Oke. Ini kalau di rumah kayak gini ya, kalau di rumah. Tuh, tangki itu ortornya di luar itu pagerin ya. Jaraknya ada ketentuannya. Ya, jaraknya ada ketentuannya. Saya lupa itu 300 feet, 100 meter dari gedung utama ya. Ini saya tanda-tandain ya. Biru ya. Iya, ditandain ini biru nih. Coba apa sih? Lupa lagi saya. Coba. Petroleum refineries, pipeline, compressor, pumping station. Oh, oke. LP gas piping to building under contract. Oke. Waduh. Ini qualified agency. Oke, bagus. Oke. Saya cepat aja, masih ada satu lagi deh yang terakhir nanti. Acceptance. Ada vaporizer ya biasanya. Jadi gas itu biasanya kalau panjang jauh ada pemanasnya ya. Vaporizer dipanasin supaya tekanan naik dan bisa jauh. Pipe sizing table. Buat itu. Kalau pipa itu schedule-nya 80 kalau nggak salah ya. Agak tebal dan dia sampai spesifikan darah harus di-welded karena takut bocor. Oke. Ini sizing and capacity gas piping. Ini wawancara yang
kita karena banyak umpamanya ada gas, kayak kitchen baru kita mesti nambahin, kita hitung dari berdasarkan buku ini ya. Di samping buku-buku lain yang ada hubungannya dengan safety. Tapi ini sebagai pedoman sudah cukup baik ya. Saya bisa menjadi lebih pintar kita semua. Oke, ini taruh sekarang kita pada buku yang terakhir ya. Ini buku ini. Waduh, apa yang jatuh nih? Ini buku terakhir ya, Liquid LPG Gas Handbook. Kalau tadi itu apa ya, nasional beda ya. Kalau tadi nasional ini, ini lihat, tadi ini sekarang ini sama ya, dua-duanya Theodore Silemov editor. Ini dia NBFA sama AGA, ini NBFA sendiri ini. Tapi ini LPG, ini National Fuel Gas Code. Jadi selain LPG juga macam-macam ya fuel. Oke, kita akan buka ya isinya apa aja, dan ini adalah buku terakhir bongkar buku ya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi udah lama-lama bukunya udah terlalu tua. Kalau dibuka takut pada berantakan, jauh ya. Jadi ini masih lumayan bentuknya. Ada juga nanti mungkin kalau ada ini kita lihat buku-buku yang e-booknya ya. Oke, nah ini isinya refrigerated storage, engine fuel system. Oke, macam-macam lah. Oke. Acetylene light. Nah, ini juga kebanyakan. Ini editornya udah tahu ya, si Lemov. General Provision. Ya, mirip-mirip tapi ini, nah ini kayak tadi ada juga ya. Mirip. Kadang-kadang saya suka beli buku yang mirip-mirip ya. Oh ini betul-betul LPG itu bisa fuel segala macam bisa ya. Oke. Kita juga boot ya aja ya. Ini mengenai pipa-pipanya ya. Tadi di fuel fitting ada juga jenis-jenis tabungnya. Ini tabel water capacity. Coba apa sih? Terlalu banyak lupa juga. Oke. Oh ini. Wah, oke ya, kita cek dulu nih remote-nya. Agak lagi sakit kayaknya nih. Udah nggak apa-apa lah, tinggal aja. Oke, ini buku-bukunya banyak tabel. Ya ini saya hanya jelasin ini PRV-nya ya. Nurunin tekanan karena biasanya yang di dapur itu saya lupa 10 mm ya, 10 meter Hg. Ya, jadi dari umpamanya dari luar itu 1 kilo diturunin supaya dia masuk ke dapur, kecuali wok ya. Wok itu kalau nggak salah 0,8 kilogram ya. Jadi harus besar karena dia nggak akan panas ya kalau kurang. Nah ini juga kadang-kadang masalah gas ini juga menjadi isu kalau umpamanya chefnya agak ribet nih ya. Ribet, jadi cara isi tangki ya ribet. Kemudian ya gasnya kurang bagus, nah nanti kita yang diomelin.
Konsumennya ditegur, ya kenapa ini gasnya? Padahal bukan gasnya. Emang city gasnya yang kurang bagus. Caloric value-nya ya. Oke. Ini aja nih saya nih gas kita transfer mindahin. Oke. Ini gambar-gambarnya. Baik. Kalau tidak apa-apa lagi mungkin itu saja ya teman-teman. Ini adalah buku yang terakhir dari Bongkar Buku ya. Mudah-mudahan semua episode itu ada manfaatnya. Menurut saya buku-buku yang saya bongkar ini semuanya sangat bermanfaat untuk saya melakukan kegiatan di dalam operasional dan maintenance bangunan gedung ya. Karena banyak gedung-gedung yang saya kelola itu mulai dari scratch ya, jadi mulai dari konstruksi, ikut juga melihat, kemudian serah terima. Jadi waktu saat konstruksi kita juga membantu memberi menginspeksi ya sebagai representatif dari owners supaya memang tidak ada penyimpangan di dalam instalasi yang terpasang. Sebab kalau tugasnya konsultan kan begitu selesai desain mungkin bersama kontraktor mereka melakukan pengawasan, kita juga ikut, tapi yang nanti yang menjadi operator itu adalah kita ya. Kita menjadi operator, jadi kalau ada apa-apa kita juga yang harus menanganinya ya. Jadi buat teman-teman supaya senang membaca, karena membaca itu bagus ya. Kalau Pak Eko bilang ketua umumnya Asati itu ikro katanya. Ya itu Bapak sendal jepit ya. Jadi itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Episode yang ke-32 ini adalah episode yang terakhir dari tayangan-tayangan serial episode Bongkar Buku Dedi Berbagi. Semua episode dari Bongkar Buku ke-1 sampai ke-32 ini berisi buku-buku yang saya miliki dan berada di dalam kumpulan pustaka buku-buku saya. Buku-buku ini memang saya beli untuk menunjang semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan saya di dalam pengelolaan, perawatan, dan pengoperasian dalam bangunan gedung. Selama saya memegang tugas sebagai Plan Engineer, Chief Engineer, Director Engineer, Deputy GM, sampai akhirnya menjadi GM selama 45 tahun berkarya. Buku-buku yang saya miliki ini terdiri dari buku-buku standar-standar internasional, buku-buku perancangan, dan buku-buku pedoman dari semua disiplin ilmu yang umumnya dimanfaatkan di dalam pengelolaan, perawatan, dan pengoperasian bangunan gedung. Buku-buku tersebut saya manfaatkan untuk memeriksa apakah semua instalasi terpasang di dalam bangunan tersebut sudah sesuai dengan perancangannya, serta untuk mempermudah pekerjaan saya di dalam melakukan pengelolaan, perawatan, dan pengoperasian sebuah bangunan gedung. Tayangan-tayangan dalam episode ini tentunya jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan seri tayangan episode Bongkar Buku ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan saya yang masih muda agar bisa meningkatkan kemampuan dan karir untuk menjadi seorang pimpinan puncak di dalam pengelolaan bangunan gedung. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dalam episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini.
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.